Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judulnya Mas. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk nikmat yang tak terhingga, yang tak terbatas dan tak terhitung. Sampai kita sendiri bingung, banyak yang lalai dan lupa terhadap nikmat yang telah sudah diberikan kepada kita semua. Selalu kami di sini mengingatkan agar kita selalu bersyukur dan bersyukur, sebab ini kunci kehidupan kita. Kalau kita lepas dari syukur ini, alamat nikmat kita ini terancam akan punah, terancam akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat apa saja yang ada di sekitar kita, itu kita harus bersiap-siap akan hilang dan lenyap. Kerukunan antara anak dan orang tua, kerukunan antara suami dan istri, kerukunan antara menantu dengan mertua, ini juga bagian dari nikmat loh. Maka harus pandai-pandai bersyukur. Bagaimana caranya berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama manusia. Sedikit kita lalai, kita lengah, apalagi kufur, maka kenikmatan-kenikmatan itu sedikit demi sedikit akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu seterusnya. Nah, salah satu sekarang yang kita bahas, nikmat yang sangat besar adalah umur. Kita diberikan umur oleh Allah hingga saat ini. Itu tanda Allah masih memberikan kesempatan supaya kita mengumpulkan bekal. Tujuan kita adalah kampung akhirat. Nih bekalnya sekarang. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat umur ini, Allah jadikan umur kita tidak berkah. Waktu kita terlewati dengan sia-sia dan tidak bermanfaat. Akhirnya ketika Allah sudah mengambil nyawa kita, sudah membatasi umur kita, barulah nanti ketika di akhirat semuanya akan menyesal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan lagi hidup di dunia. Ingin beramal soleh, ingin minta ditangguhkan waktu lagi. Ya Allah, berikan kami waktu untuk bisa hidup di dunia dan kami akan beramal soleh. Dan tidak akan beramal sewaktu kami lalai. Dan di sini nanti kita bahas. Loh, kalau misalkan Allah nanti siang, nanti sore, nanti malam ataupun besok pagi mengambil nyawa kita, maka umur kita sudah game over. Terus apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah ketika kita diminta pertanggungjawaban? Karena nanti kita tidak akan bergeser kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 5 perkara. Pertanyaannya adalah, umurmu kamu pergunakan untuk apa? Apakah kita sudah maksimal nih dalam beramal? Apa kita sudah melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu loh.
Maka kalau kita ingin tahu dan mengetahui betapa besarnya nikmat umur, coba antum kita itu sering pergi ke hospital. Di sana kita akan tengok banyak betul orang-orang yang pengen sembuh dari sakitnya. Seolah-olah mereka diberikan umur yang kedua, nyawa yang kedua jika diselamatkan oleh Allah. Betapa pentingnya sehat. Betapa pentingnya ketika mereka berangan-angan, ya Allah, jika saya sehat, saya akan beribadah, saya akan berinfak, saya akan sholat 5 waktu, saya akan mengaji, begitu seterusnya dan seterusnya. Ini bagi orang yang sudah sakit dan sadar betapa pentingnya manfaat umur. Maka ini janganlah sampai menjadi orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang A'rabi, orang Badui, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syarrun nasi man tala umruhu wa sayyi'u amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi jelek amalannya. Apa kita pengen umur panjang kemudian amalan kita tidak bagus? Kita dikasih kelebihan harta tidak mau bersedekah, dikasih kelebihan atau kesehatan tidak mau beribadah, dikasih kecerdasan tapi tidak mau berbagi dengan yang lainnya, justru malah sombong, congkak dan menghina. Ini semua tak masuk, tak boleh. Hendaknya kita menjadi pribadi yang bisa mempergunakan kesempatan dan umur yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmatani maghbumun katsirun minan nas. 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah apa tuh? Sihah, kesehatan, dan juga kesempatan, wal faraq, waktu yang lenggang. Ini semua berkaitan dengan umur. Makanya kalau kita berbicara umur, maka kita berbicara masalah waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu dan demi masa, sungguh manusia itu pasti dalam keadaan rugi, pasti rugi. Kecuali siapa mereka? Nih, orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebaikan, dan menasihati dalam kesabaran. Kalau kita belum menjadi pribadi yang beriman, masih Islam, berarti kita juga masih dalam keadaan rugi. Kalau kita belum bisa meningkatkan keimanan kita, rugi tak? Rugi. Makanya apa boleh dikata? Ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, tetap apa katanya Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan, benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali yang bisa berubah menjadi iman. Bukan hanya muslim tapi mukmin. Gandengannya kalau sudah yakin dia akan beramal soleh. Amal soleh. Urut-urutannya muslim, mukmin, muhsin. Orang muslim belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman mesti muslim. Kalau kaum muslimin banyak seluruh dunia, apakah mereka semua beriman? Oh, belum tentu. Kadang cuma Islam KTP, kadang juga kurang bisa untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang.
Ini belum nampak bagi kita, belum. Makanya jadilah orang yang beruntung. Jadilah orang yang saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk saling bersabar. Suami istri saling menasihati, sabar. Mas, Kak, sabar. Dek, my wife, istriku, sabar. Saling sabarlah. Bukan malah saling menuntut haknya, tapi saling merelakan, saling berlapang dada. Masya Allah gitu. Nah, dalil-dalil yang menjelaskan betapa pentingnya umur itu tertetapkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Surat Fatir ayat yang ke-37. Wahum yastarihuna fiha. Mereka penduduk neraka semuanya menjerit, berteriak saking sakitnya, saking pedih azabnya. Berteriak mereka di dalamnya. Mereka apa permohonannya? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal sholihan, niscaya kami akan beramal soleh. Kami akan beramal soleh. Ini doanya orang yang permintaan permohonan dari orang-orang yang berada di neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sangat pedih siksanya, berat dan menyakitkan. Lah kok ada pernyataan katanya saya sudah tidak ingin lagi namanya surga, enak di neraka enggak takut. Kalau di neraka nanti kumpul sama artis-artis, bisa jadi nanti di neraka kita bisa adakan konser. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini jangan semacam itu. Jangan kira siksa di neraka itu remeh dan ringan seperti sakitnya di dunia. Jauh berlipat-lipat siksanya. Makanya mereka sangat-sangat kesakitan sehingga berteriak, menjerit, memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Na'mal sholihan, benar-benar kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang berbeda dengan apa yang kami amalkan dahulu waktu di dunia. Telat permohonan semacam itu. Makanya jangan sampai menganggap remeh dan menganggap enteng siksa neraka. Ini bahaya, orang berkata semacam itu sangat berbahaya. Kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, bahkan dia merasa banyak teman nanti kelak di akhirat dengan artis atau dengan orang ternama, orang-orang kufar, belum tahu dia nanti jadi jelek, makanannya itu cuma nanah dan duri, gak dimakan itu lapar, dimakan akan berodol semuanya. Apa berodol ini? Terurai ususnya, meledak isi perutnya. Apa kita gak takut? Hati-hati. Orang mukmin itu sangat takut terhadap neraka. Mereka tidak bisa tidur memikirkan pedihnya adab neraka. Bagaimana jika menimpa dia? Masya Allah. Makanya di sini mereka minta dikeluarkan supaya bisa beramal soleh. Apa jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan umur yang panjang, memberikan umur waktu kepada engkau? Sudah dikasih, tapi memang dasar kalian itu mayatadzakkaru fihi, enggak mau menjadikan itu semua pengingat, tidak mau berpikir ketika dikasih akal. Nah, dilihat nanti surat Fatir 37. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya umur, sehingga mereka penduduk neraka minta dikembalikan, diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka bisa beramal soleh, menutup kekurangan, keburukan yang sudah pernah mereka lakukan. Waliyadzubillah, sangat ngeri neraka.
Ini dalil-dalil Al-Quran betapa pentingnya umur. Wal asr innal insana lafi khusr, ini juga dalil. Dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, kemudian juga Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa menjelaskan a'mari ummati, umurnya umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ma baina sittin ila sab'in, umur umatku di antara 60 sampai 70. Fa aqalluhum wa yujawwizu dzalik, dan sangat sedikit sekali yang melewati umur tadi. Jarang orang yang umurnya lebih dari 70. Kalaupun melewati, mereka kesehatannya sudah terganggu, pendengaran sudah berkurang, penglihatan mulai rabun, langkah kaki mulai goyah, tenaga sudah tidak ada, tidak seperti waktu muda. Semakin sakit, umur 100 semakin melemah. Ada yang menjadi cuma ada di ranjang saja, sangat berat memang. Ini memang rata-rata umur dari umatnya Nabi Muhammad antara 60-70. Kita sudah berapa? 40 ke atas. Sudah dekat. Sudah 2/3 kita lewati. Itu kalau nyampe 60. Kalau tak nyampe, sikit lagi. Kalau kita tak manfaatkan untuk hal yang baik dan bermanfaat, apa yang bisa kita katakan, bisa kita ucapkan ketika kelak kita berhadapan dengan Allah? Ngeri, sangat ngeri. Kemudian juga dalam hadis yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Tapi ingat, yang baik juga amal perbuatannya. Percuma umur dipanjangkan tapi bukan untuk amal soleh. Percuma umur kita diberikan tempo lebih tua dan lebih panjang lagi, tapi tidak kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Tidak berguna, no guna, apa no use. Supaya tidak berguna, nggak bermanfaat ya, nanti apa nanti? Tolong di WA. Bahasa Inggrisnya tidak berguna nanti, cikgu ya, biar bisa cakep Inggris sikit-sikit lah saya. Nah, disinilah kawan-kawan semua dalil yang melandasi, yang mendasari bahwa umur itu amat penting dan berharga. Ra'sul mal, harta yang paling berharga, ra'sul mal, modal utama bagi kita yang diberikan oleh Allah itu adalah umur. Jika kalian kawan-kawan suka bisnis, suka dagang, ada namanya ra'sul mal, ada namanya bondo. Apa mas bondo itu mas? Modal. Kita mau berdagang harus punya modal. Modalnya uang yang banyak. Sedangkan kita lagi jual beli transaksi sama Allah nih. Pembelinya Allah, kita yang berjualan. Barang yang berdagangkan adalah keimanan. Itu yang kemudian untuk membelinya adalah surga. Kita dikasih modal umur. Nih, tak kasih umur, ceder. Sudah, terserah kamu. Pengen banyak keuntungan, maka manfaatkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan dihabis-habiskan, jangan diambur-amburkan. Ya, beli seperlunya. Ini buat beli ini, buat beli itu, kemudian jual lagi. Ini kalau kita punya akal dan kita kalau bisa berpikir, umur itu modal utama bagi kita untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala.
Renungkan itu, modal kita umur ini. Kita kan bisnismen, pengusaha. Bagaimana kita bisa berbisnis kalau tak punya modal? Hah? Gimana? Susah toh? Enggak mungkin kita bisa. Nah ini modal sudah diberikan umur. Tergantung. Kalau kita dikasih modal, malah kita buat makan, buat minum, buat beli sesuatu yang enggak perlu. Gimana nanti keuntungan perdagangan kita, bisnis kita bisa untung laba banyak? Tak dapat, tak boleh itu. Rugi akhirnya pulang di akhirat nggak bawa apa-apa, rugi. Umur, perhatikan umur, sangat-sangat berharga sekali. Bagaimana para ulama-ulama terdahulu memanfaatkan umur-umur mereka, tidak mau dilewatkan, sampai makan aja nggak mau. Makan aja cari yang mudah diremukkan. Yani apa? Roti yang dicelup di air kemudian ini. Katanya waktu untuk makan itu menghabiskan saya. Karena apa? Banyak waktu terbuang sia-sia. Kalau saya buat belajar, membaca, beramal, dapat berapa? Banyak. Makanya mereka itu makan itu urusan belakang. Sambil belajar, sambil disuapin pembantunya. Subhanallah. Saking apa? Pentingnya mereka melihat umur, nilai berharga yang luar biasa. Maka kalau kita mengharapkan umur kita yang sudah hampir 50 mungkin sekarang, atau sakit-sakit atau apapun itu bentuknya, maka syariat memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana agar cara kita memiliki umur yang panjang. Tapi tentunya untuk ketaatan, untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang berguna, untuk hasuna amalu, agar amal kita baik. Kalau kita pengen seperti dalam hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita pengen dipanjangkan umurnya dan bisa mengisi hari-hari dan waktunya supaya banyak bermanfaat dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang bisa memanjangkan umur adalah silaturahim. Silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, silaturahimi tazidu fil umri. Menyambung tali silaturahmi itu akan menambah umur. Akan menambah umur. Hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami'. Paham? Menyambung tali silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Dan di dalam hadis yang lain, man sarrahu ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang, gembira, bahagia, senang jika diluaskan rezekinya, senang jika dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Masya Allah gitu ya. Ini salah satu amalan yang membantu kita. Kalau Allah sudah memberikan kita waktu dan umur panjang, kita bisa memanfaatkan dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan, kemaslahatan agama Islam, untuk dakwah, untuk ketaatan kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama. Masya Allah, itu semua bisa memberikan manfaat kepada kita. Enggak ada rugi kalau umur kita panjang. Itu keinginan kita. Ayansya lahu fi atharihi. Barang siapa senang dipanjangkan umurnya,
hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Bisa. Yang sering, ya tali silaturahim itu banyak macamnya. Bisa dengan lewat HP, WhatsApp, lewat IG, lewat cakap-cakap telepon, kaifa haluk, apa kabar semuanya, how are you, baik-baik, fine kah, gitu. Masya Allah, itu cara untuk menyambung tali silaturahim. Yang gemarlah sama mama, papa, abi, umi, kerabat, paman, pak de, bude, ya. Dan orang-orang terdekat yang masih memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah dengan kita, sambung mereka. Datangi ke rumahnya sekali waktu, sekali tempo. Bukan hanya main HP, WhatsApp dan cuma telepon, tapi datangi mereka. Itu namanya menyambung tali silaturahim. Boleh, asalkan kita juga tidak menelantarkan keluarga, melalaikan kewajiban kita kepada mereka. Atau lebih-lebih lagi kita ajak keluarga. Nih saudara-saudara kita yang masih punya hubungan kekerabatan, ini paman kamu, ammi kamu, angkel kalian, angkel, bibi itu tak tahu saya, bibi bahasa yang saya tahu, pokoknya itulah paman, bibi, kemudian sepupu, kemudian mbah itu grandfather and grandmother gitu ya. Sambangi, maksudnya hubungi mereka biar mereka senang, dan otomatis umur kita jadi panjang untuk ketaatan, barokah. Umur kita itu barokah kalau kita pergunakan untuk rajin menjalin tali silaturahim. Saya punya kerabat di Singapura, kabar-kabar, kaifal haluk, atau how are you man, how are you guys, how are you uncle. Masya Allah gitu, seneng. Oh masih ingat saya dia. Kita ditelepon, di call, luar biasa. Sebisi-bisi kita, sesibuk-sibuk kita, luangkan untuk silaturahim. Ya, luangkan. Jadi macam tuh. Namanya tali silaturahim itu orang yang masih punya hubungan darah sama kita. Bukan kawan-kawan, bukan teman, itu sih ukhuwah, tali persaudaraan, beda dengan kekerabatan yang masih memiliki hubungan darah. Ya. Ingat ya, tetap harus kita sambung supaya umur kita panjang. Ya, ini amalan yang pertama. Berapa menit Mas? 30 menit ya. Kok sepakeli? Oh 28, udah 28 menit. Lanjut terus apa dah selesai kawan-kawan Singapura? Cukup? Tak ada yang jawab? Lanjut? Lanjut Ustaz. Lanjut. Kalau boring, cakap ya. Saat boring kita udahan. Nah sudah, alhamdulillah. Masih number one ya? Still number one. Oke, number two. Husnul khuluq. Nomor 2 adalah akhlak yang baik. Nomor 3, berbuat baik kepada tetangga. 2 dan 3 dalam satu hadis ini, number 2 and number 3 adalah akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga, jiran, your neighbor. Berbuat baik kepada your neighbor. Itu penting itu. Hah? Apa? Oke. Paham ke? Jadi number 2 and number 3, husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan berbuat baik kepada jiran. Nah, fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha,
dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, silaturrahimi wa husnul khuluqi wa husnil jiwari ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Norm Arsad mana dia? Jadi menyambung tali silaturahim, berakhlak yang mulia, berbuat baik kepada jiran, itu merupakan perkara yang bisa menambah umur. Bisa menambah umur. Akhlak yang baik itu ya. Coba bayangkan sekarang namanya akhlak yang baik. Salah satunya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin biwajhin talq. Jangan pernah sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meski engkau hanya memberikan senyuman berwajah yang ceria di hadapan saudaramu. Itu luar biasa pengaruhnya. Itu bisa memanjangkan umur. Karena apa? Seolah-olah orang yang tersenyum tidak punya masalah. Beda dengan orang yang wajahnya cemberut, yang ditekuk-tekuk, tidak pernah disetrika, mendendeng, pengennya marah. Coba, kira-kira mana yang lebih panjang umurnya secara logika? Orang yang pemarah, orang yang emosi, itu darah tinggi, tensi, hipertensi, bisa kena sakit jantung, langsung mati. Udah pendek itu. Orang suka marah-marah, suka punya jantung itu ya umurnya pendek. Coba kalau orang itu senyum, Masya Allah, smile up man gitu ya. Pak, Bu, Ukti gitu ya. Mangga atuh gitu ya. Apa ya, excuse me gitu. Monggo, permisi. Masya Allah luar biasa. Orang lihatnya itu seneng, sumringah, wajahnya ceria. Wih, Masya Allah wajahnya itu cakep, enak dipandang. Tengok tuh mantep, adem di hati. Beda dengan orang, coba bandingkan sekarang. Kawan-kawan sana Singapura, ibu-ibu ya, tengok punya temen, kita lihat tak pernah senyum dan selalu tegang wajahnya. Dengan orang yang sumeh, senyum terus, semelap. Pasti kita, wow, banyak yang doakan satu. Kemudian yang gak tegang, urat sarafnya gak gampang terkena penyakit. Ini namanya husnul khuluq. Cuma satu contoh ya, husnul khuluq itu. Kemudian apa? Berlapang dada. Apa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu namanya husnul khuluq. Banyak ini husnul khuluq ini manfaatnya. Kalau orang punya sakit dendam di hati nih, marah, dendam, kesumat, ingat terus apa yang telah dilakukan, diperbuat orang lain sama dia, tak bisa tenang dia. Ingat terus mau tidur, ingat perlakuan orang yang jahat sama dia. Mau tidur, ingat uangnya tak kembalikan nanti hutang. Stres dia akhirnya, stres banyak pikiran, mati ya. Mati terus tuh kalau tak punya akhlak yang baik. Coba kalau akhlaknya baik, uangnya ditipu, uangnya dicuri, sudah kholas. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan minta ganti di Allah kelak dan sekarang. Loh, gampang toh? Jadi orang kalau memiliki akhlak yang baik itu akan panjang umurnya karena gak punya penyakit hati. Rata-rata penyakit fisik itu munculnya kan dari hati ini. Hati yang tak sabaran, hati yang tergesa-gesa, hati yang pemarah, susah memaafkan, pendendam, curiga, negative thinking. Hello, ini semua adalah akhlak-akhlak tercela yang menjadikan ancamannya penyakit. Marah yang terpendam bisa kena kencing manis, bisa kena kanker. Marah yang dilampiaskan bisa kena jantung, stroke, darah tinggi, paru-paru. Waduh, tak ada, marah itu akibatnya. Penyakit hati, penyakit fisik itu didominasi dari penyakit apa? Sifat marah. Dan marah itu termasuk akhlak yang tercela, bukan akhlak yang terpuji. Paham tak? Dipahami nih. Jangan suka marah, kawan-kawan Singapura, kawan-kawan semua, saya berpesan.
Jangan suka marah sama suami, jangan suka marah sama istri, jangan suka marah sama anak, jangan suka marah sama tetangga. Sabar. Enak Ustadz teorinya sabar, berat Ustadz. Saya punya suami itu, waduh, menjengkelkan hati. Sang suami juga begitu. Ya Allah Ustadz, istri saya tak nurut sama saya, tak patuh sama saya. Apa yang saya perintahkan selalu dilawan, ditentang. Macam mana Ustadz, stres saya. Wah, ini hati-hati nih. Tak usah dimasukkan hati. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan suami atau istri sudah maafkan. Luar biasa punya sifat memaafkan itu. Luar biasa. Nggak kepikiran toh, nggak stres toh. Masya Allah. Berlapang dada itu namanya. Semakin panas ini. Mau panjang umur, punya akhlak yang baik. Mau panjang umur, jauhi sifat marah. Mau panjang umur, jauhi sifat dengki, hasad. Mau panjang umur, jauhi karakter rakus, tamak, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Paham tak nih? Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Kenapa saya tak punya akhlak baik? Kenapa saya kok banyak penyakit? Salah satunya akhlak kita nih. Coba orang harus slow. You know slow? You understand slow? Slow itu tak banyak beban pikiran, tak ambil pusing. Slow. Ada orang caci maki dia, slow. Ingat ya Nabi Muhammad alaihissalam tak pernah membalas perlakuan dari orang berbuat jahat sama dia kalau itu menyangkut pribadinya sendiri. Ingat. Rasul tak pernah membalas. Dilempar batu tak balas dia. Dikatakan orang gila majnun tak balas dia. Tapi kalau sudah Allah dan agama yang diremehkan, diinjak-injak, barulah dia menjadi nomor satu yang membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama ini, mengorbankan, mempertaruhkan jiwa dan raganya. Takbir, Allahu Akbar, gitu. Bener tak? Makanya kita tak usahlah egois kita. Ego kita terlalu tinggi. Oh saya tidak dipandang ini. Oh saya diremehkan ini. Sudah, Nabi tak pernah membalas dan tak pernah menggubris. Jangan merasa kita itu dihina. Jangan merasa kita itu direndahkan. Itu namanya baper, terlalu terbawa perasaan. Akhirnya gak bagus akhlak kita. Ya, negatif thinking sama orang, sama teman, sama kerabat, sama suami, sama istri, sama mertua, sama menantu. Hilangkan negatif thinking itu, hilangkan sudah. Bismillah, biar tak banyak pikiran. Slow kita and woles. Jadi kita harus punya statement nih, slow and woles. Biar kita awet muda, biar kita panjang umur. Ya itu kan sebab saja ya, punya akhlak yang baik. Masya Allah. Tuh, masa kita lupa tuh orang punya akhlak yang baik. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dia berbicara, nanti akan datang orang penduduk surga. Tuh laki-lakinya datang, seret, apa? Membawa, menenteng sandal di tangan kiri, jangkutnya basah sehabis wudu. Besok lagi dikabarkan, diinformasikan sama Nabi, nanti sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Ternyata tetap orang itu besok lagi, tomorrow, lewat lagi dia sama same white kemarin ya, same white yesterday, sama dengan yang kemarin. Masya Allah, orangnya itu tetap. Pokoknya ya luar biasa nih, amazing, wonderful. Sampai penasarannya Abdullah bin Amr bin As, apa rahasianya, punya amalan apa nih para sahabat tuh. Semangatnya ya, ketika ditunjukkan oleh Rasulullah, ini loh penghuni surga, bukan hasad, bukan dengki. Coba kalau kita, mana dia orang baik, oh taklah kebaikan saya, itu kalau kita. Tapi sahabat tak, mereka tuh pengen juga seperti yang dikabarkan Rasulullah. Sampai dia pun menyamar, pergi rumah dia selama beberapa hari. Diperhatikan bagaimana cara ibadahnya. Oh kok biasa-biasa saja ya, tak sholat malam, tak puasa, apa ini ya? Dia semakin bertanya-tanya apa kelebihannya sehingga Rasulullah mengabarkan dia itu penghuni surga. Sampai akhirnya dia pun tak menemukan kebaikan, dia pamit pulang.
Hai saudaraku, sebenarnya aku tak punya masalah sama orang tuaku. Aku hanya penasaran, kamu tuh punya amalan apa sih? Kok bisa diinformasikan, dikabarkan oleh Nabi, kamu tuh penduduk surga? Apa jawabnya? Like to you see, seperti yang kamu lihat gitu. Aku tak bisa apa-apa. Ya semacam inilah biasa. Aduh, ya udahlah saya pamitan. Mau pamit, kemudian dipanggil lagi. Aku tidak memiliki sifat hasad sedikit pun kepada saudaraku dan tidak pernah punya pikiran negatif. Lost, slow, and Wallace. Wahadalah nutik, kata sahabat ini, yaitu yang berat bagi kami. Gak punya perasaan, prasangka macam-macam terhadap saudaranya. Gak pernah hasad tentang apa yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Jadi apa intinya? Gak pernah mikir orang lain. Fokus dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara mendapatkan kebaikan, amin. Dia mendapatkan keberkahan. Kalau tak ya sudah. Semuanya baik gitu aja, aman sudah, gak ada penyakit hati. Itu yang berat. Hati yang bersih, hati yang tidak ada iri, hasad, dengki sedikit, inilah yang berat, yang menjadikan orang itu menjadi penduduk surga. Tuh, oke, lihat. Hatinya gak pernah macam-macam loh ya. Jangan suudon sama saya loh ya, kawan-kawan Singapura. Nanti kalau suudon sama saya, Ustadz ini tak baik, tak betul nih Ustadz ini. Selalu macam ini. Ini sudah. Saya selalu berprasangka baik sama kawan-kawan Singapura. Orangnya baik-baik semua, masya Allah luar biasa. Pokoknya, top marko top, dos gandos, number one pokoknya. Gitu aja sudah. Enak nanti di hati. Oh ya, nanti baik orang ini, masya Allah. Paham ya? Paham. Sudah panas ini. Kemudian yang ketiga, waksin ila jironika. Kita tuh harus berbuat baik sama apa? Sama tetangga kita. Coba sekarang. Saya mau tanya nih, apakah kawan-kawan kat sana pernah mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk untuk tetangganya? Jangan-jangan tak pernah nih. Ini berbuat baik loh ini. Coba doakan tetangganya untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, selalu dalam kebaikan, kesehatan. Ini salah satu bentuk berbuat baik sama tetangga, sama jiran. Ayo coba kawan-kawan ya. Makanya Rasulullah itu bagaimana mengajarkan kita terhadap tetangga. Kalau kita masak, mereka tercium baunya, fal yuksir maroha, suruh perbanyak kuahnya. Maksudnya jangan kuah saja, maksudnya ya sama isinya lah. Kita masak ya, kemudian kita sudah cooking masak, cuma kuahnya. Ingat sabda Rasulullah SAW, apabila kalian sedang masak kemudian tetangga kalian tercium, perbanyak kuahnya. Banyak kuahnya, tak ada isinya. Ikannya tak ada, cuma kuah aja. Aduh, macam mana ini? Mana daging kambingnya, mana sopnya, ya, mana isinya, sahur-sahurnya, tak ada. Saya itu cuma mempraktekkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Perbanyak kuah. Udah nih kuah, terima aja kok, banyak komplain. Tengkar akhirnya. Tak boleh itu, tak boleh ya. Ini hanya berbuat baik. Sekali-kali lah, ya, doakan tetangga itu. Doakan kebaikan. Kisah tuh siapa? Imam Abu Hanifah punya tetangga pemabuk pol. Tiap malam di saat Abu Hanifah itu belajar lagi apa gitu, dia datang sambil berdendang, sambil bernyanyi-nyanyi. Oh, aku adalah pemabuk jalanan. Siapa yang berani sama saya akan kubunuh dia, dan seterusnya. Pokoknya sambil nyanyi, sambil ngoceh, gak karu-karuan. Itu aja kerjaannya, mabuk dan ngoceh. Dia tahu tetangganya itu seorang imam besar, Imam Abu Hanifah. Gak ada orang peduli sama saya, tidak akan pernah ada. Karena salah seorang pemabuk, orang yang buruk, orang jelek, pelaku dosa dan maksiat. Sudah.
Tiap malam kayak gitu. Macam tuh kerjaannya anak. Ini budak. Sampai suatu ketika Imam Abu Hanifah nih tak dengar nih suara dia bernyanyi-nyanyi sambil mabuk. Macam mana nih? Kemana pula nih anak? Tak ada budak nih. Ditengok, tak ada. Tengok sana, tengok sini. Tak ada. Kemana? Sampai beberapa hari terdengarlah kabar. Masuklah informasi kepada Imam Abu Hanifah bahwa pemuda itu tertangkap polisi dan dia dimasukkan penjara. Karena mabuk-mabuk tuh. Masya Allah. Akhirnya apa? Orang yang pertama kali menjenguk pemuda yang mabuk tadi adalah Imam Abu Hanifah. Ketika dia datang, "Hei pemuda, how are you? Kok lama tak jumpa ya?" Kemudian dia, "Apa pedulimu denganku? Aku seorang pemabuk. Aku yang setiap hari bernyanyi-nyanyi di sekeliling rumahmu. Aku kira tidak ada yang peduli sama saya. Tapi kenapa kamu kemari?" "Hei, kata siapa aku tak peduli. Aku selalu memperhatikanmu. Aku selalu menghiraukanmu anak muda. Maka sebagai tebusannya, aku akan bebaskan kamu." Dibayar sama Imam Abu Hanifah. Dibayar ke polisi dan dibebaskan dia. Subhanallah dakwanya ya. Berbuat baik sama tetangga. Apa efeknya? Pemuda itu kemudian bertobat. Bertobat ya. Terus sehingga dia pun menjadi orang yang melakukan sholat, mengaji, dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya, meninggalkan khomernya yang dibuat dia mabuk itu. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Ihsan ila jiran, berbuat baik dengan tetangga. Jangan kecam tetangga berbuat buruk, berbuat jelek. Doakan, kasih bantuan kepada mereka. Ya, doakan kebaikan, berbuat baik sama mereka. Jangan acuh tak acuh, jangan cuek sama tetangga. Karena orang yang paling dekat dengan antum ya tetangga. Ada apa-apa, antum sakit, antum butuh ini, butuh itu, yang nganter adalah tetangga. Penting sekali. Maka jangan kita cuek dan acuh tak acuh terhadap tetangga kita. Berbuat baik sama mereka, berbagi rezeki, berbagi hadiah, dan doakan kebaikan bagi mereka. Coba sekarang sudah paham betul tak bahwa akhlak yang mulia dan berbuat baik terhadap tetangga itu bisa memanjangkan umur. Ya, ini sabdanya Rasulullah SAW. Jangan remehkan tetangga dan jangan remehkan akhlak yang baik. Orang gampang itu ya karena banyak penyakit, karena akhlaknya jelek. Gitu loh ya, suka marah, nggak sabaran, tergesa-gesa. Oh, itu semua akhlak yang tak bagus, tak betul itu. Latihan ya, latihan. Jadi orang yang bersabar. Jadi orang yang pelan-pelan, ta'ani, tidak tergesa-gesa, tidak istiqjal. Karena istiqjalu minasyaiton. Istiqjal itu dari setan. Pelan-pelan banget. Seorang suami dalam mendidik istri pelan-pelan. Seorang istri mengingatkan suami pelan-pelan, dengan santun, dengan lembut ya. Jangan dengan kasar, jangan selalu dengan dalil, tapi dengan kelemah lembutan, dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, itu luar biasa manfaatnya. Lanjut atau soal jawab? Satu lagi, birrul walidain, berbakti dan berbuat baik sama orang tua. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizkihi falyabarra walidayhi." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang senang kalau rezekinya dibentangkan dan umurnya dipanjangkan,
maka hendaknya dia berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kunci, ini sudah kunci yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Selagi antum masih punya orang tua, berbaktilah, berbuat baiklah. Ini akan memanjangkan umur kita. Ini akan menjadikan kita sukses, sukses dunia dan akhirat. Peran orang tua itu sangat penting sekali. Perannya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita berhasil, kita jadi orang karena siapa? Orang tua dan doanya. Kita mendapatkan istri yang soleha, mendapatkan anak-anak yang penurut, itu juga dari doa orang tua. Jangan remehkan orang tua. Perbaiki mereka dan berbaktilah kepada mereka. Sudah. Itu baru 4 ya. Amalan yang bisa memanjangkan umur bagi kita. Dan harapan kita bukan hanya panjang umur, tapi kita bisa mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan diisi dengan amal-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sampai kat sini ada yang bertanya ke? Di chatting, oke. Pakai gimana? Macam mana menghadapi orang yang selalu mengambil kesempatan dengan kita, nitip anak 1 jam tapi sampai 3 jam karena alasan masih belanja dan lain-lain. Ini berulang kali terjadi, sedangkan kita juga punya kerja. Kita 1 boleh sabar, 2 ya boleh kita cakap sama dia orang, saya punya kerja, tak usah sungkan-sungkan, langsung ngomong aja. Karena dia pun tak punya perasaan, maka kita pun imbangi dia sebagai teguran bagi dia. Jangan menggunakan kesempatan. Kalau kita ingin berbuat baik, kalau misalkan tak punya kerja, tak menyibukkan kita, okelah taruhlah, letak di situ, tak apa-apa. Tapi kalau sudah mengganggu kesibukan kita, privasi kita, ya harus kita omong sama dia. Kita tak boleh diam-diam aja, ngomong aja. Ini saya banyak keperluan, banyak kepentingan, tak bisa saya selalu jaga anak antum gitu ya. Tolonglah pengertiannya itu. Kalau misalkan pengen sabar, banyak pahala, silahkan, tak apa-apa. Biar kita tak menggerutu dalam hati, ya Allah, gitu ya, weslah, tak apa-apalah, saya mengharapkan pahala saja, tak apa-apa, saya mengalah. Tapi kalau nanti sampai, ingat ya, sampai melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri terhadap suami, sehingga terbengkalai, suami tak diurus, suami pulang harusnya disambut, dikasih makanan, minuman, tak dikasih, lah itu dilarang, itu tak boleh itu. Bantu ya bantu, tapi sesuai dengan kadar bantuannya dan sesuai dengan kemampuan kita. Sejam, oke, saya mampu, tapi lebih dari sejam aku tak sanggup dan aku tak mampu. Ada lagi? Marah-marah, apakah boleh diruqyah? Boleh. Marah-marah, orang suka marah-marah itu boleh itu. Tuh pokoknya pemarah, suka marah-marah itu ada tuh jinnya itu, butuh diruqyah. Ya, hati-hati itu. Sikit-sikit marah, masalah sikit marah, marah terus. Wah, itu sudah diruqyah saja tuh. Ruqyah jarak jauh dekat sini, ayo. Siapa nih suka marah-marah nih? Cik Mas, apa kabar? Ada kat situ Cik Mas? Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cik Mas? Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah Ustaz, kangen apa saya Cik khabar? Mas. Alhamdulillah sehat, sihat saya. Kalau cakap orang itu sehat. Tapi kalau misal cakapnya orang Melayu sihat, pakai i. Gimana Cik Mas? Paham ke apa yang sudah saya cakap tadi? Atau bingung semua?
Cik Mas masih pusing-pusing ini, berpusing-pusing ya. Ustaz, saya nak tanya, Mm-mm. bagaimana kalau orang tua yang menggunakan hukum ijtihad tentang um, uh, apa tu solat jamak qasar dan jamak takdim dan takhir, dan dia tahu tak ada contoh dari Nabi, tapi dia cakap cuma sekadar gunakan ijtihad. Maksudnya macam mana tu Cik Mas? Orang Maknanya tua maknanya kalau kita penduduk sendiri, kita bukan musafir, tapi dia tahu cuma keadaan kesihatan, tapi bila saya terangkan, dia cuma cakap dia gunakan ijtihad. ijtihad Bagaimana ya. tu? Apa tu yang sebenarnya ijtihad tu? Ijtihad itu mengambil pendapat. Yang boleh berijtihad itu para ulama, bukan kita sebenarnya. Ya, kalau ulama tak ada yang berpendapat macam tu, ya kita tak boleh turut, tak boleh ikut, ya. Misal macam ada Imam Syafi'i namanya mujtahid, boleh berijtihad, Imam Hanafi, Imam Malik. Karena semua permasalahan agama itu sudah dipahami oleh mereka, para imam-imam itu, para ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau ada permasalahan macam apa saja, kita tengok kepada perkataan mereka. Ada enggak imam, ada enggak ulama yang berpendapat macam itu? Kalau tak ada, jangan dilakukan. Karena kita tak boleh membuat perkara yang baru. Kita bukan ijtihad, kita dalil aja tak hafal-hafal. Arba'in Nawawi cuma hafalnya innamal a'malu binniyah. Kita tak hafal hadis, Cik Mas ya. Ya. Kita tak boleh berijtihad sembarangan, serampangan, harus tanya sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmunya. Kalau kalian tak tahu, tak faham, tak ngerti, jangan bikin acara sendiri, jangan berpendapat sendiri. Tak ada jamak qasar kalau bagi orang mukim. Ataupun dia sakit, misalkan sakit aja, itu hanya boleh jamak, bukan qasar. Karena qasar ketika musafir. Hakaza. Bolehlah di jamak, dijadikan satu, tetap 4 Duhur asar 4 ya 4. Gitu. Paham Cik Mas? Ya, faham Ustaz. Faiza, Sahira, Kak Fauzia, apa Ustaz, yang masalahnya Ustaz, ada ke ulama yang berijtihad bolehnya gitu solat di jamak setiap solatnya tu Ustaz, maksudnya alasannya sakit yang tadi tu? ada kalau apa cuma di jamak lo ya, kalau sakit ada. Ustaz, tapi sakitnya dia masih boleh bergerak, maksudnya gitu. Oh, kalau Bukan yang sakit- sakit terbaring gitu. Oh, sakit boleh bergerak ya janganlah. Karena itu dibolehkan jamak itu ketika dibutuhkan. Kalau masih bisa gerak, bisa kesana kemari, ya janganlah, jangan mengambil yang mudah-mudah. Memang ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi kita tidak boleh bermudah-mudahan. Oke Ustaz, terakhir, macam mana Oh, cara jangan nak terakhir, semua boleh. sampaikan ke dia gitu? Macam mana cara nak sampaikan ke orang tua tersebut? Ya pelan-pelan. Mama, apa-apa, father, mother, gitu ya. Ini kita dalam beragama tak boleh bermudah-mudahan. Pahalanya besar mah. Gitu. Memang sholat itu kewajiban yang tak bisa diwakilkan. Selama nyawa masih di kandung badan, kita tak boleh lepas tinggalkan sholat. Tapi insya Allah Allah memberikan pahala yang besar. Al jaza'u ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin susah, semakin sulit kita dalam sholat, semakin besar pahalanya. Kasih motivasi. Bisa toh? Bisa, ayo terus semangat Pak, semangat gitu loh. Kak Fauzia, ayo tak tanya ke Kak Farida Fasuludi, Fadila Fasuludi. Mirun Jihan, yo siapa nih Mirun Jihan? Tafadhol, mangga atau excuse me. Nur Alsarin de Silva, Putri Yusmiwa, tak kenal saya. Salam kenal ya bagi yang saya tak kenal. Insyaallah semoga bisa berkelanjutan, bisa terus baik hubungan kita.
dalam menuntut ilmu. Nggak, tak ada lagi nih. Paham semua nih Syahira? Les. Kalau apa hukum kalau anak minta tolong maknya jagakan anaknya, kira jagakan cucu setiap hari, apa hukumnya? Seorang anak meminta tolong kepada orang tua untuk selalu jaga cucu. Macam tuh ke? Iya. Aduh, ya. Macam mana ya? Memang bolehnya boleh saja, tapi apa ya? Harusnya orang tua itu disuruh banyak istirahat, suruh beribadah, fokus ibadah aja, tak usah kerja, tak usah ada kegiatan. Kalau misalkan kegiatannya adalah menimang cucu itu menyenangkan dia, buat dia bahagia, tak apa. Tapi kalau tak bahagia jangan, ya jangan setiap hari. Kalau memang itu bukan kemauan mereka sendiri, sini tak jaga aja, tak apa, saya buat hiburan, oke, gitu ya. Soalnya nanti juga beda ya antara kalau kita sudah mendidik anak dengan yang dididik sama orang tua, nanti beda karena jauh. Biasanya orang tua jauh lebih sayang, lebih perhatian ketimbang orang tua. Itu sayangnya kepada cucu itu luar biasa, sampai minta apa dikasih. Lah kita selaku orang tua melarang. Contoh misal tak boleh minum es krim masih kecil, tapi sama kadang-kadang sama mbahnya, sama kakek neneknya, oh tak apa, yang penting kan sayang, dia diem. Sudah bertolak belakang nantinya dalam pendidikan, ya. Jadi gitu. Kalau memang mereka minta sendiri, ya tetap jangan setiap hari lah. Ya dikasih jarak waktu, ayo mama ibadah, sholat duha, baca Al-Quran, gitu loh. Kasih kesempatan mereka untuk berzikir dan beramal soleh, berbuat kebaikan. Di sela-sela menimbang atau mengasuh anak atau cucunya. Saya nak tanya, ni di luar tema lah. Maksudnya kalau saya masuk ke masjid dalam selepas maghrib, perlu ke saya solat tahiyatul masjid? Pasal ada pendapat saya dengar tahiyatul masjid bila matahari dah terbenam dah tak payah tahiyatul masjid gitu. Apa tadi Cik Mas? Misal Cik Mas, saya masuk masjid selepas maghrib. Selepas maghrib atau sebelum maghrib? Selepas maghrib lah. Saya nak solat isyak misal kata. Perlu ke saya masuk ke masjid dan saya terus tahiyatul masjid? Pasal saya dengar ada yang pendapat selepas matahari terbenam kita tak perlu tahiyatul masjid. Macam mana tu? Tak apa-apa. Solat tahiyatul masjid itu adalah satu solat yang tidak terbatasi waktu. Kapanpun, ya dua ya, tahiyatul masjid sama solat wudhu itu tidak terbatasi oleh waktu. Kapanpun, bila saja, kapan gitu, when, kapan-kapan pun, tak apa dia. Ingat ya, when, kapan-kapan pun dia mau solat boleh, tak ada larangan. Jadi misal Cik Mas nih masuk masjid, misal sebelum maghrib gitu aja, kan ada larangan. Tapi mau tahiyatul masjid boleh, bebas. Karena dalam hadisnya, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sampai dia sholat 2 rakaat. Dan sholat itu adalah tahiyatul masjid. Tak apa-apa, Cik Mas, tak ada halangan. Bebas. Kita kapanpun masuk masjid sholat bebas. Meski itu waktu larangan, itu tak berlaku bagi dia. Tak berlaku, aman gitu. Tapi sekali waktu Cik Mas, kita kasih ilmu ini. Misal nih Cik Mas ya, sholat duhur masuk, Cik Mas langsung sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Tanpa sholat tahiyatul masjid pun Cik Mas tetap diberi pahala sholat tahiyatul masjid. Enak tak? Enak Cik Mas. Tahu usah sholat tahiyatul masjid, tapi dapat pahalanya secara otomatis. Ini pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah.
Sholat apapun itu, baik sholat subuh 2 rakaat tanpa tahiyatul masjid, akan ngikut secara otomatis pahalanya. Wow, jadi gitu caranya pelaksanaannya. Duhur masuk langsung sholat taqobliyah, kemudian sholat duhur, sudah tercatat sudah pahalanya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, nyaman tuh sudah. Itu rukso dan keistimewaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dah, ada lagi ke Mbak Linda Rasul? Ada yang ditanya Mbak Linda? Mbak Merun Jihan? Mbak Nur Al-Serin? Mbak Linda ini dari mana? Malaysia atau Singapura? Kak Linda? Oh. Kak Merun? Oh, oke, siap. Sudah semua ya? Oke, tak ada lagi yang ditanya. Oke lah, kita cukupkan sampai ke sini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kapan ya? Bila kita ketemu lagi belajar? Bila? Halo? Ustaz, besok. Oh, tomorrow. Besok untuk remaja. Oh, tomorrow. Ngaji terus ini ya. Tak bosan ke? Boring tak? Cimas boring ya? Selalu Tidak. tengok wajah Ustadz, aduh bosan saya, Ustadz lagi, macam mana, tak ada lagi ke? Tak ada bosan Ustaz. Masya Allah, tak ada bosan ya? Luar biasa. Karena saya selalu rindu kangen sama Cik Mas. Kalau saya tuh ngajar tak ada Cik Mas tuh separuh nafas saya tuh hilang. Masya Allah. Masya Allah. Selalu saya cari-cari mana Cik Mas gitu. Aduh, Masya Allah. Semoga kita nanti cepat dipertemukan Cik Mas ya. Ya insya Allah, amin. Oke, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadikan kita modal besar untuk bisa beramal soleh dan menumpuk pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengetahui beberapa amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.